Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Berikut ini adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, dan yang ketiga sujud syukur. Adapun sujud sahwi dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Adapun tata cara sujud sahwi yang pertama, sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Kedua, membaca bacaan sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang ketiga, sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk di antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua, dilanjutkan dengan salam. Adapun hikmahnya, mari kita saksikan hikmah melaksanakan sujud sahwi. Selanjutnya, kita perhatikan pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Selanjutnya, adapun ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran, bisa kita lihat ada beberapa ayat-ayat sajadah yang harus kita perhatikan. Selanjutnya, adapun tata cara sujud tilawah di luar sholat, yang pertama itu menghadap kiblat. Kedua, berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah. Ketiga, melakukan takbiratul ihram. Yang keempat, sujud 1 kali. Disunnahkan membaca doa sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanu khaliqin. Terakhir, bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Selanjutnya, tata cara sujud sahwi di dalam sholat. Jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud, langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sujud tilawah. Bisa kita baca, simak dengan baik. Selanjutnya, sujud syukur. Makna sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara sujud syukur, yang pertama diawali dengan niat sujud syukur. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga, melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Terakhir, bangun dari sujud, kemudian salam. Adapun hikmah melaksanakan sujud syukur bisa kita simak, baca dengan baik. Kita lanjut. Oke. Itulah tadi beberapa pembahasan, tiga materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dengan ini Ibu akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.